Welcome. Sebelum mulai, subscribe dulu supaya gak ketinggalan update harian. Kamu mungkin pernah melihat video tentang peristiwa bencana alam yang menakjubkan. Tornado yang menghancurkan kota, tsunami yang menghanyutkan pulau, atau gempa bumi yang mengguncang bumi. Namun, hari ini kita tidak akan membahas tentang bencana alam biasa. Kita akan membahas tentang bencana yang mungkin terjadi di dalam kehidupan sehari-hari, tanpa kita sadari. Bencana yang mungkin terjadi karena sesuatu yang kita pikir kita tahu, tapi sebenarnya tidak. Bencana yang mungkin terjadi karena sesuatu yang kita anggap biasa, tapi sebenarnya tidak biasa sama sekali. Kamu sedang berjalan di jalan raya, menikmati keindahan alam sekitar. Tiba-tiba, kamu melihat sebuah mobil yang sedang berjalan dengan kecepatan tinggi. Mobil itu tidak memiliki penumpang, tapi seolah-olah sedang berjalan sendiri. Kamu merasa takut, tapi tidak tahu apa yang harus dilakukan. Apakah itu sebuah bencana alam, ataukah itu sebuah kecelakaan yang tidak terduga? Kamu tidak tahu, tapi kamu tahu bahwa situasi ini tidak biasa. Kita semua pernah melihat video tentang peristiwa bencana alam yang menakjubkan. Tapi, hari ini kita akan membahas tentang bencana yang mungkin terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Bencana yang mungkin terjadi karena sesuatu yang kita pikir kita tahu, tapi sebenarnya tidak. Bencana yang mungkin terjadi karena sesuatu yang kita anggap biasa, tapi sebenarnya tidak biasa sama sekali. Kita semua pernah merasa takut ketika melihat sesuatu yang tidak biasa. Tapi, hari ini kita akan membahas tentang bencana yang mungkin terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Bencana yang mungkin terjadi karena sesuatu yang kita pikir kita tahu, tapi sebenarnya tidak. Bencana yang mungkin terjadi karena sesuatu yang kita anggap biasa, tapi sebenarnya tidak biasa sama sekali. Kamu sedang berada di tengah-tengah sebuah kota, menikmati keindahan alam sekitar. Tiba-tiba, kamu melihat sebuah peristiwa yang tidak biasa. Apakah itu sebuah bencana alam, ataukah itu sebuah kecelakaan yang tidak terduga? Kamu tidak tahu, tapi kamu tahu bahwa situasi ini tidak biasa. Kita semua pernah merasa takut ketika melihat sesuatu yang tidak biasa. Tapi, hari ini kita akan membahas tentang bencana yang mungkin terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Bencana yang mungkin terjadi karena sesuatu yang kita pikir kita tahu, tapi sebenarnya tidak. Bencana yang mungkin terjadi karena sesuatu yang kita anggap biasa, tapi sebenarnya tidak biasa sama sekali. Kita semua tahu tentang DNA, tapi apa yang kita pikir kita tahu tentang DNA itu sendiri? DNA adalah kode genetik yang membentuk kita, tapi apa yang tersembunyi di balik kode itu? Ilmuwan telah menemukan bahwa DNA tidak hanya membentuk tubuh kita, tapi juga mempengaruhi perilaku kita. Mereka telah menemukan bahwa DNA dapat dipengaruhi oleh lingkungan sekitar kita, seperti polusi udara dan suara keras. Tapi itu tidak semua, ada hal lain yang lebih mengejutkan. DNA juga dapat dipengaruhi oleh pikiran kita sendiri. Ya, kamu membaca benar, pikiran kita dapat mempengaruhi DNA kita. Ilmuwan telah menemukan bahwa pikiran positif dapat meningkatkan kesehatan kita, sementara pikiran negatif dapat menyebabkan penyakit. Tapi bagaimana hal ini bisa terjadi? Apakah ada hubungan antara pikiran kita dan DNA kita? Mari kita cari tahu. Ilmuwan telah menemukan bahwa DNA dapat dipengaruhi oleh lingkungan sekitar kita. Polusi udara dan suara keras dapat mempengaruhi DNA kita dan menyebabkan penyakit. Tapi itu tidak semua, ada hal lain yang lebih mengejutkan. DNA juga dapat dipengaruhi oleh pikiran kita sendiri. Ilmuwan telah menemukan bahwa pikiran positif dapat meningkatkan kesehatan kita, sementara pikiran negatif dapat menyebabkan penyakit. Tapi bagaimana hal ini bisa terjadi?
Apakah ada hubungan antara pikiran kita dan DNA kita? Mari kita cari tahu. Ilmuwan telah menemukan bahwa pikiran kita dapat mempengaruhi DNA kita. Mereka telah menemukan bahwa pikiran positif dapat meningkatkan kesehatan kita, sementara pikiran negatif dapat menyebabkan penyakit. Tapi bagaimana hal ini bisa terjadi? Apakah ada hubungan antara pikiran kita dan DNA kita? Ilmuwan telah menemukan bahwa pikiran kita dapat mempengaruhi DNA kita melalui proses yang disebut epigenetik. Epigenetik adalah proses di mana DNA kita dapat dipengaruhi oleh lingkungan sekitar kita, seperti polusi udara dan suara keras. Tapi itu tidak semua, ada hal lain yang lebih mengejutkan. DNA juga dapat dipengaruhi oleh pikiran kita sendiri. By the way, kalau kamu suka pembahasan ini, jangan lupa subscribe. Masih banyak topik menarik lainnya. Bohler listrik. Ilmuwan telah menemukan bahwa DNA dapat dipengaruhi oleh pikiran kita sendiri. Mereka telah menemukan bahwa pikiran positif dapat meningkatkan kesehatan kita, sementara pikiran negatif dapat menyebabkan penyakit. Tapi bagaimana hal ini bisa terjadi? Apakah ada hubungan antara pikiran kita dan DNA kita? Ilmuwan telah menemukan bahwa pikiran kita dapat mempengaruhi DNA kita melalui proses yang disebut epigenetik. Epigenetik adalah proses di mana DNA kita dapat dipengaruhi oleh lingkungan sekitar kita, seperti polusi udara dan suara keras. Ilmuwan telah menemukan bahwa DNA dapat dipengaruhi oleh pikiran kita sendiri. Mereka telah menemukan bahwa pikiran positif dapat meningkatkan kesehatan kita, sementara pikiran negatif dapat menyebabkan penyakit. Tapi bagaimana hal ini bisa terjadi? Apakah ada hubungan antara pikiran kita dan DNA kita? Ilmuwan telah menemukan bahwa pikiran kita dapat mempengaruhi DNA kita melalui proses yang disebut epigenetik. Epigenetik adalah proses di mana DNA kita dapat dipengaruhi oleh lingkungan sekitar kita, seperti polusi udara dan suara keras. Ilmuwan telah menemukan bahwa DNA dapat dipengaruhi oleh pikiran kita sendiri. Mereka telah menemukan bahwa pikiran positif dapat meningkatkan kesehatan kita, sementara pikiran negatif dapat menyebabkan penyakit. Tapi bagaimana hal ini bisa terjadi? Apakah ada hubungan antara pikiran kita dan DNA kita? Ilmuwan telah menemukan bahwa pikiran kita dapat mempengaruhi DNA kita melalui proses yang disebut epigenetik. Epigenetik adalah proses di mana DNA kita dapat dipengaruhi oleh lingkungan sekitar kita, seperti polusi udara dan suara keras. Bagaimana eksperimen gila ini mempengaruhi kehidupan sehari-hari? Apakah kita akan melihat perubahan besar dalam satu hari? Ataukah hanya sedikit perubahan yang tidak terlalu signifikan? Mari kita simulasikan eksperimen ini dan lihat bagaimana dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari jika kita dapat mengontrol waktu dan melihat bagaimana perubahan ini akan terjadi. Apakah kita akan melihat perubahan besar dalam satu hari? Ataukah hanya sedikit perubahan yang tidak terlalu signifikan? Mari kita simulasikan eksperimen ini dan lihat bagaimana dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari. Dalam satu hari, kita akan melihat bagaimana perubahan ini akan mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Apakah kita akan melihat perubahan besar dalam satu hari? Ataukah hanya sedikit perubahan yang tidak terlalu signifikan? Mari kita simulasikan eksperimen ini dan lihat bagaimana dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari. Dalam satu hari, kita akan melihat bagaimana perubahan ini akan mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Jika kita dapat mengontrol waktu dan melihat bagaimana perubahan ini akan terjadi. Dalam satu hari, kita akan melihat bagaimana perubahan ini akan mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Apakah kita akan melihat perubahan besar dalam satu hari? Ataukah hanya sedikit perubahan yang tidak terlalu signifikan?
Mari kita simulasikan eksperimen ini dan lihat bagaimana dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari. Dalam satu hari, kita akan melihat bagaimana perubahan ini akan mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Apakah kita akan melihat perubahan besar dalam satu hari? Ataukah hanya sedikit perubahan yang tidak terlalu signifikan? Mari kita simulasikan eksperimen ini dan lihat bagaimana dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari. Dalam satu hari, kita akan melihat bagaimana perubahan ini akan mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Apakah kita akan melihat perubahan besar dalam satu hari? Ataukah hanya sedikit perubahan yang tidak terlalu signifikan? Mari kita simulasikan eksperimen ini dan lihat bagaimana dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari. Dalam satu hari, kita akan melihat bagaimana perubahan ini akan mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Apakah kita akan melihat perubahan besar dalam satu hari? Ataukah hanya sedikit perubahan yang tidak terlalu signifikan? Mari kita simulasikan eksperimen ini dan lihat bagaimana dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari. Dalam satu hari, kita akan melihat bagaimana perubahan ini akan mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Apakah kita akan melihat perubahan besar dalam satu hari? Ataukah hanya sedikit perubahan yang tidak terlalu signifikan? Mari kita simulasikan eksperimen ini dan lihat bagaimana dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari. Dalam satu hari, kita akan melihat bagaimana perubahan ini akan mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Apakah kita akan melihat perubahan besar dalam satu hari? Ataukah hanya sedikit perubahan yang tidak terlalu signifikan? Mari kita simulasikan eksperimen ini dan lihat bagaimana dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari. Dalam satu hari, kita akan melihat bagaimana perubahan ini akan mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Apakah kita akan melihat perubahan besar dalam satu hari? Ataukah hanya sedikit perubahan yang tidak terlalu signifikan? Mari kita simulasikan eksperimen ini dan lihat bagaimana dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari. Dalam satu hari, kita akan melihat bagaimana perubahan ini akan mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Apakah kita akan melihat perubahan besar dalam satu hari? Ataukah hanya sedikit perubahan yang tidak terlalu signifikan? Mari kita simulasikan eksperimen ini dan lihat bagaimana dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari. Dalam satu hari, kita akan melihat bagaimana perubahan ini akan mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Apakah kita akan melihat perubahan besar dalam satu hari? Ataukah hanya sedikit perubahan yang tidak terlalu signifikan? Mari kita simulasikan eksperimen ini dan lihat bagaimana dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari. Dalam satu hari, kita akan melihat bagaimana perubahan ini akan mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Apakah kita akan melihat perubahan besar dalam satu hari? Ataukah hanya sedikit perubahan yang tidak terlalu signifikan? Mari kita simulasikan eksperimen ini dan lihat bagaimana dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari. Dalam eksperimen gila ini, kita melihat bagaimana kehidupan sehari-hari berubah secara drastis setelah fase pertama. Orang-orang yang terlibat mulai merasakan perubahan fisik yang signifikan, seperti kulit yang lebih halus dan rambut yang lebih panjang. Mereka juga mulai mengalami perubahan dalam pola tidur dan makanan, dengan kebutuhan akan nutrisi yang lebih tinggi untuk mendukung pertumbuhan yang cepat. Namun, perubahan ini juga menyebabkan ketidaknyamanan dan kecemasan, terutama ketika mereka mulai mengalami perubahan dalam kemampuan fisik mereka. Beberapa orang mulai kehilangan kemampuan untuk berjalan atau berlari, sementara yang lain mulai mengalami masalah dengan koordinasi motorik. Dalam fase ini, eksperimen gila ini mulai menunjukkan konsekuensi panjang jangka yang signifikan. Kita juga melihat bagaimana perubahan dalam kehidupan sehari-hari menyebabkan konflik dan ketegangan dalam relasi sosial. Orang-orang yang terlibat mulai mengalami kesulitan untuk berinteraksi dengan orang lain, terutama ketika mereka mulai mengalami perubahan dalam kemampuan fisik mereka.
Mereka juga mulai merasa tidak nyaman dengan perubahan dalam penampilan mereka, yang menyebabkan ketidaknyamanan dan kecemasan dalam diri mereka sendiri. Dalam fase ini, eksperimen gila ini mulai menunjukkan konsekuensi panjang jangka yang signifikan dalam aspek sosial dan emosional. Selain itu, kita juga melihat bagaimana perubahan dalam kehidupan sehari-hari menyebabkan konsekuensi panjang jangka dalam aspek ekonomi. Orang-orang yang terlibat mulai mengalami kesulitan untuk mencari pekerjaan dan menghasilkan uang, terutama ketika mereka mulai mengalami perubahan dalam kemampuan fisik mereka. Mereka juga mulai merasa tidak nyaman dengan perubahan dalam penampilan mereka, yang menyebabkan ketidaknyamanan dan kecemasan dalam diri mereka sendiri. Dalam fase ini, eksperimen gila ini mulai menunjukkan konsekuensi panjang jangka yang signifikan dalam aspek ekonomi dan sosial. Dalam fase ini, eksperimen gila ini mulai menunjukkan konsekuensi panjang jangka yang signifikan dalam aspek kehidupan sehari-hari. Orang-orang yang terlibat mulai mengalami kesulitan untuk berinteraksi dengan orang lain, terutama ketika mereka mulai mengalami perubahan dalam kemampuan fisik mereka. Mereka juga mulai merasa tidak nyaman dengan perubahan dalam penampilan mereka, yang menyebabkan ketidaknyamanan dan kecemasan dalam diri mereka sendiri. Dalam fase ini, eksperimen gila ini mulai menunjukkan konsekuensi panjang jangka yang signifikan dalam aspek sosial, emosional, dan ekonomi. Kita juga melihat bagaimana perubahan dalam kehidupan sehari-hari menyebabkan konsekuensi panjang jangka dalam aspek kesehatan. Orang-orang yang terlibat mulai mengalami masalah dengan kesehatan mereka, terutama ketika mereka mulai mengalami perubahan dalam kemampuan fisik mereka. Mereka juga mulai merasa tidak nyaman dengan perubahan dalam penampilan mereka, yang menyebabkan ketidaknyamanan dan kecemasan dalam diri mereka sendiri. Dalam fase ini, eksperimen gila ini mulai menunjukkan konsekuensi panjang jangka yang signifikan dalam aspek kesehatan dan sosial. Dalam fase ini, eksperimen gila ini mulai menunjukkan konsekuensi panjang jangka yang signifikan dalam aspek kehidupan sehari-hari. Orang-orang yang terlibat mulai mengalami kesulitan untuk berinteraksi dengan orang lain, terutama ketika mereka mulai mengalami perubahan dalam kemampuan fisik mereka. Mereka juga mulai merasa tidak nyaman dengan perubahan dalam penampilan mereka, yang menyebabkan ketidaknyamanan dan kecemasan dalam diri mereka sendiri. Dalam fase ini, eksperimen gila ini mulai menunjukkan konsekuensi panjang jangka yang signifikan dalam aspek sosial, emosional, ekonomi, dan kesehatan. Jangan sampai ketinggalan. Subscribe hari ini untuk konten eksklusif besok. Kado terbungkus.